Shalom saudara, khotbah singkat saya kali ini adalah dikejar-kejar berkat. Berkat merupakan sesuatu yang menjadi topik dan para pendeta kalau di gereja mengingatkan berulang-ulang kepada jemaat, datang ke gereja bukan untuk suatu kebiasaan, datang ke gereja jangan hanya mencari berkat, dalam kekristenan jangan mencari berkat. Saya mulai bertanya kepada Allah Bapa sebagaimana saya seorang pendeta melalui Roh Kudus dan dijawab melalui firman ya pastinya. Dan apa yang menjadi jawaban Tuhan? Ternyata Bapak-Ibu sekalian, ketika kita bertanya apa yang dicari? Dalam Yohanes 6 ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Oh, ternyata mencari berkat itu menjadi penting, menjadi hal yang krusial, menjadi pokok topik pembahasan sejak zamannya Tuhan Yesus. Jadi terjadi sekarang itu ya berarti umum-umum saja. Tapi orang mungkin lupa membaca firman Tuhan ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan dalam Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah untuk makanan yang akan dapat binasa, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ini mengenai khotbah bagaimana Yesus adalah roti yang hidup. Dan akibat penjelasan ini, banyak orang yang dikatakan dalam firman ini menjadi mereka adalah murid, terus kemudian pergi. Yang tersisa ya 12 murid itu. Bapak-Ibu sekalian, jadi berkat ini menjadi topik penting ya di dalam keimanan kita. Dan sebetulnya pertanyaannya apakah segitu-gitunya gitu ya. Berkat itu bisa menjadi sandungan dalam kehidupan kita. Apa orang Kristen mencari berkat itu menjadi utama? Apakah mereka tidak paham? Tapi marilah kita belajar bersama-sama karena saya pun juga masih belajar dalam hal ini. Yang pertama adalah hidup dalam ketaatan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ini kata dalam judulnya adalah yang hidup dikejar berkat. Ternyata berkat itu diperintahkan Tuhan kepada kita, Bapak-Ibu. Tetapi dasar belakangnya bukan mencari berkat itu motivasi kita, tapi dalam ketaatan, yaitu kerukunan, Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 3. Di sini dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 juga demikian. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan berarti ya diberikan. Hidup yang dikejar berkat. Berkatnya akan dilipatkan ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, Bapak-Ibu sekalian. Jadi itulah melihat konsep dari awal, berkat itu bukan menjadi tujuan, tetapi berkat itu adalah bagian dari kita mendapatkannya ketika kita hidup benar di hadapannya. Yang kedua, rasa percaya yang besar. Dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita harus percaya ketika menyerahkan hidup kita dalam iman kekristenan, bahwa apa yang kita minta dan doakan dan kita percaya bahwa itu akan diberikan, kita sudah menerimanya. Walaupun kita secara fisik belum menerimanya, Bapak-Ibu sekalian. Dan itulah rasa percaya kita yang besar luar biasa atas dasar iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta kepadanya seturut kehendaknya. Luar biasa Bapak-Ibu sekalian. Berarti kalau kita mau mendapatkan berkat itu, di sini adalah percaya atas dasar iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah keberanian kita percaya kepada Dia dan kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi disinilah konsep hidup yang dikejar berkat. Bahwasanya ketika kita taat sudah diberikan, ketika kita percaya diberikan, dan yang ketiga apa? Mencintai firman Allah. Mazmur 1 ayat 2, Mazmur 1 ayat 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa kurangnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita benar-benar mendalami firman Allah, merupakan jawaban dari Allah. Firman itu adalah Allah sendiri, kasihnya. Dia membuka segala sesuatunya. Oleh sebab itu, carilah dahulu Allah dan kerajaannya. Jangan dibalik, kita mencari berkat dan memaksa Allah untuk menyetujui apa yang kita minta. Memaksa Allah dengan rencana kita. Memaksa Dia mengikuti kehendak kita, bukan kita mengikuti kehendaknya. Itulah hal-hal yang perlu kita pahami di dalam hidup yang dikejar berkat. Matius 13:44 dikatakan hal kerajaan sorga itu semua mahar terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kerajaan sorga itu utama, harta utama, bukan makanan dan minuman, tapi kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Damai sejahtera, itu kerajaan Allah. Itu yang kita utamakan. Mengasihi Yesus, hidup di dalam kebenaran Allah, mentaati segala perintahnya. Dan kita lihat di sini, hidup takut akan Allah dan kerendahan hati juga memberikan janjinya. Seperti dikatakan dalam Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, marilah mulai hari-hari ini. Jangan kita ditegur lagi bahwasanya hidup kita untuk mencari berkat. Tetapi ketika kita setia kepada Allah, kita akan dikejar berkat. Dan ingat berkat itu, bukan hanya materi. Materi hanya salah satunya. Tapi berkat rohani untuk keselamatan kita. Damai sejahtera kita. Akal budi kita dimampukan untuk berpikir dan mengenal Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana kita berjalan dalam kehendaknya. Dan yang terakhir adalah materi. Tetapi ingat materi itu. Segala sesuatu seperti saya pernah katakan, ditakar sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mendapatkan lebih daripada yang kita mampu megangnya, dikatakan dalam renungan saya, menyia-nyiakan berkat Allah. Sudah terima semuanya, tapi tidak mampu mengelolanya, kita tidak setia kepadanya, hancur. Seperti apa? Salomo. Bapak-Ibu sekalian, demikian khotbah singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.